Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Begini teman-teman, bagaimana sih cara paling cepat membuat bebek pedaging itu cepat gemuk ya? Ada metodenya teman-teman, ada trik-triknya. Nah, karena ada pertanyaan seperti ini dalam kolom komentar, kita jawab sesuai apa yang saya tahu ya teman-teman soal pembahasan ini. Terus kita berikan update dulu mengenai soal harga panenan bebek, karena juga banyak yang bertanya dalam komentar, Pak, berikan update harga bebek untuk setiap kali upload video, Pak, seperti itu. Jadi untuk saat ini ya, di daerah saya Madiun itu berkisar 23.000 24.000 teman-teman, dimana tidak ada kenaikan teman-teman ya. Seperti itu harganya untuk saat ini, padahal ini sudah 9 hari lagi itu mau tahun baru, tapi harganya tetap tetap belum ada kenaikan. Entah bagaimana ini, biasanya di momen-momen seperti ini itu harganya minimal 26.000 teman-teman, 26.000. Tapi untuk tahun ini kok seperti ini, itu bagaimana? Padahal harga pakan, baik pakan pabrikan maupun bahan pakan campuran itu mahal ya teman-teman ya. Semua naik, ganti harga. Dimana bekatul saja di tempat kami sudah 5.000 yang bagus ya, bahkan ada yang 5.000 lebih. Kebi malah 5.500 atau 5.600 seperti itu untuk yang kualitas bagus ya. Padahal bahan-bahan tersebut itu merupakan bahan pokok campuran yang paling banyak digunakan oleh peternak unggas itu, yaitu teman-teman, yaitu. Terus kemarin itu ada juga ya teman-teman ya, Pak, ya ada juga yang bertanya, maksudnya, Pak, bagaimana kalau keong sawah dicampur dengan dedak terus dicampur dengan tepung Kentucky seperti itu ya, artinya tanpa menggunakan konsentrat. Nah, mengenai pertanyaan ini kita jawab di video selanjutnya ya teman-teman. Karena kalau masalah pakan itu durasinya itu agak panjang teman-teman, kalau masalah pakan, campuran pakan seperti ini. Terus kita ke langsung pokok pembahasan ya, ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara paling cepat membuat bebek pedaging itu cepat gemuk ya. Pertama teman-teman ya, kita pilih DOD yang bagus, yang speknya itu bagus. Artinya yang spek bagus itu bagaimana, Pak? Biasanya yang speknya bagus itu yang paling banyak digunakan oleh peternak-peternak. Seperti itu ya teman-teman. Yang spek bagus itu seperti itu. Karena bibit ini teman-teman, kalau bibit Anda bagus, nanti kemungkinan berhasil dalam beternak bebek itu sangat besar teman-teman. Beda kalau bibit yang dipakai sudah tidak bagus, nanti hasilnya pun kemungkinan rugi pun juga akan besar. Karena kalau bibit bagus itu kerataannya bagus, kemudian cepat besar, minimnya penyakit, misalkan biasanya cekrek atau berak putih, kan seperti itu teman-teman. Kalau itu terjadi, otomatis memperlambat kita panen ya, memperlambat kita panen, waktunya jauh lebih lama untuk mencapai bobot-bobot tertentu. Itu bibit adalah yang utama. Sebelum apa-apa, kita harus mempersiapkan bibit ini yang bagus, karena kita di sini adalah pembesaran teman-teman ya. Pembesaran itu bibit itu wajib menggunakan yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pakan teman-teman. Pakan ini harus kita perhatikan betul
komposisinya. Bagaimana sih, apa sih yang dimau bebek itu, gizinya bagaimana. Biasanya kita mengacu pada pabrik, pakan pabrik saja ya teman-teman ya, kalau ingin mencari pakan sendiri. Misalkan pabrik biasanya kan untuk pakan finisher itu kan biasanya pabrik itu mematok di labelnya itu kan protein kasarnya 17%. Untuk energinya itu 3000, di atas 3000 pokoknya teman-teman ya, 3200 kalau bisa ya. Seperti itu yang dibutuhkan bebek itu. Bila mana salah satunya antara protein dan energi ini ada yang kurang, nanti tentunya bebek itu juga makannya lebih boros teman-teman. Lebih boros, artinya bebek itu makannya banyak, tapi menjadi kenyangnya, menjadi dagingnya itu membutuhkan pakan yang banyak, seperti itu. Dan bebek biasanya kalau nutrisi pakannya kurang, itu bebek akan terus menerus pakan sampai kebutuhan gizinya terpenuhi. Nah, untuk pakan bebek ini lebih baik itu kualitasnya sedikit lebih baik daripada kualitasnya buruk ya. Kalau kualitasnya buruk, nanti otomatis bebek makannya banyak, semakin banyak pakannya, FCR-nya menjadi bengkak. Itu adalah pakan yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya kita adalah harus menjaga manajemen kandang itu sendiri teman-teman. Artinya kandang bebek itu sistem intensif itu harus, alas kandang itu harus kita usahakan kering sekali, kering teman-teman ya. Jangan sampai lembab, jangan sampai becek. Lembab saja kalau bisa jangan, apalagi becek ya teman-teman. Jadi nanti kalau alas kandang ini kering, itu bebek itu akan cepat pertumbuhannya, makannya akan jauh lebih irit ya. Kalau sudah begitu, nanti keuntungan yang kita dapat akan banyak. Jadi seperti itu. Kalau alas kandang ini terlalu lembab atau terlalu becek, nanti otomatis bebek itu juga makannya banyak teman-teman. Karena dingin, dia membutuhkan pakan yang lebih untuk menghangatkan suhu tubuhnya, seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman ya, kalau malam hari itu kandang ini wajib diberikan penerangan ya, wajib diberikan penerangan untuk pembesaran bebek pedaging ini. Tujuannya apa? Supaya bebek itu selalu makan di malam hari, karena pertumbuhan bebek itu tercepatnya pada malam hari. Maka kalau malam hari itu pakan itu jangan sampai habis, di full terus pokoknya pakannya. Dan kandang bebek kalau tidak ada penerangan biasanya akan berisik teman-teman. Bebek itu kalau bebek pedaging itu akan berisik, lari ke sana lari ke sini begitu. Terus selanjutnya pada saat masa brooding ya teman-teman, betul-betul harus kita maksimalkan ya. Masa brooding bebek itu harus kita maksimalkan betul, baik kehangatannya maupun manajemen kandangnya dan juga pakannya ya. Jadi kalau brooding kita berhasil, otomatis nanti insya Allah akan membesarkan bebek itu akan semakin cepat teman-teman ya, semakin cepat dan target kita akan tercapai, seperti itu. Kalau sudah broodingnya asal-asalan, nanti hasilnya pun juga asal-asalan. Yang dimaksud asal-asalan bagaimana? Misalkan kehangatannya kurang, terus pakannya sering telat, menggunakan pakan yang asal. Karena di masa brooding itu bebek itu membutuhkan protein yang tinggi sekali teman-teman ya. Kalau boleh saya sarankan untuk masa brooding ini, kalau saya wajib menggunakan pakan full pabrikan ya. Pakannya pun harus selalu ada di tempat makan, di tempat pakan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
hal-hal yang umum yang harus kita perhatikan supaya pertumbuhan bebek itu cepat ya, dan juga cepat panen, umurnya singkat seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.